Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kumaira dengan NIM 19031036, kelas Pendidikan Biologi D, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mandiri mata kuliah biokimia terkait pembuatan ekoenzim. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Fitri Arsih SSI MPD, Ibu Siska Alicia Farma SPD M Biomed, dan Ibu Dr. Elsa Yuniarti M Biomed. Jadi, ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah atau sayuran, dan air. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhir dari ekoenzim ini berupa cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, bergantung pada jenis sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan. Perlu kita ketahui bahwa 70% sampah yang terbuang di tempat pembuangan akhir atau TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA ini menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta memberi risiko terjadinya ledakan di TPA. Selain itu, pembusukan dari sampah organik ini juga menghasilkan gas metana. Dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Kemudian, untuk alat dan bahan pembuatan ekoenzim. Untuk alat yang pertama, itu ada wadah plastik. Untuk wadahnya, tidak diperbolehkan menggunakan wadah kaca karena akan rentan pecah. Dan untuk wadah yang digunakan, harus memiliki tutup mulut yang besar, karena apabila tutup mulutnya kecil akan rentan meledak. Dan untuk ukurannya, bebas disesuaikan dengan kebutuhan. Wadah ini nantinya akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan ekoenzim selama proses fermentasi. Kemudian, untuk alat yang kedua itu adalah sendok. Di sini kita menggunakan sendok kayu. Sendok kayu ini nantinya akan kita gunakan untuk mengaduk campuran dari gula, sisa buah atau sayuran, dan juga air. Untuk bahan yang digunakan adalah di sini saya sudah menyediakan wadah plastik, air bersih, sendok, gula aren, dan juga limbah dapur organik. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan air bersih ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Untuk jumlah air yang dimasukkan adalah 60% dari volume wadah. Karena kita menggunakan wadah dengan volume 2 liter, maka air yang kita masukkan adalah 1,2 liter atau setara dengan 1.200 gram. Untuk air yang bisa digunakan itu, sumbernya bisa dari air sumur, air hujan, yang ditampung langsung dari langit atau tidak melewati pipa ataupun genteng, kemudian air buangan AC, air isi ulang, dan air pam serta air galon yang telah didiamkan selama minimal 24 jam agar kaporit mengendap dan bisa dipisahkan. Langkah yang kedua adalah memasukkan gula aren ke dalam wadah. Karena perbandingan antara air, limbah dapur organik, dan juga gula aren adalah 10:3:1, maka jumlah gula aren yang kita masukkan ke dalam wadah adalah 1/10 dari volume air.
atau 1/10 dari 1200 gram air yang kita gunakan, yaitu 120 gram gula aren. Setelah dimasukkan, kita aduk agar tercampur dengan rata. Untuk jenis gula yang digunakan itu boleh molase cair, molase kering, gula aren, gula kelapa, ataupun gula lontar. Langkah yang ketiga, kita masukkan limbah dapur organik ke dalam wadah. Untuk limbah dapur organik, sebaiknya dipotong-potong kecil-kecil terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Semua sisa sayur atau buah dapat digunakan, kecuali yang sudah dimasak, busuk, berulat, atau berjamur. Pada praktikum kali ini, jumlah limbah dapur organik yang kita masukkan adalah 3/10 dari volume air atau 3/10 dari 1200 gram, yaitu sama dengan 360 gram limbah dapur organik. Setelah semua limbah dapur organik kita masukkan, kita aduk agar tercampur dengan merata. Setelah diaduk, wadah kita tutup. Pastikan kita menutup wadah dengan rapat. Kemudian, jangan lupa memberikan label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Ekoenzim yang telah dibuat sebaiknya disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari WC, WiFi, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia, agar terhindar dari kontaminasi. Ekoenzim ini akan kita diamkan selama 3 bulan atau 90 hari. Pada hari ke-7 dan hari ke-30, kita akan membuka tutup wadah untuk membuang gas dan juga untuk mengecek apakah ada belatung yang hidup di larutan atau apakah larutan berbau got. Nah, pada hari ke-90 barulah ekoenzim bisa kita panen. Nah, begitulah cara pembuatan ekoenzim. Ekoenzim sendiri mempunyai berbagai manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya ialah sebagai karbol dan pembersih alami, sebagai sabun cair alami, penjernih udara alami, pembersih rumah tangga alami, hand sanitizer alami, dan berbagai manfaat lainnya. Selain itu, dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintesis.